One Fine Day. Anda masih ingat Titanic? Ya, tahun ini adalah peringatan 100 tahun tragedi Titanic. Dan James Cameron, sutradara film Titanic yang fenomenal ini, memperingatinya dengan meluncurkan kembali film Titanic dengan versi 3D atau 3 dimensi. Kapal pesiar super mewah ini yang rencananya berlayar dari Southampton, Inggris menuju ke New York, Amerika Serikat disebut-sebut sebagai kapal uap penumpang terbesar yang berlayar pada masa itu. Bayangkan saja, Titanic adalah kapal pertama dari jenisnya yang memiliki kolam renang, juga memiliki salon, fitness center, perpustakaan, lapangan squash, pemandian Turki, pemandian listrik, hingga kafe dan restoran kelas atas. Kalau begini, sudah pasti nyaman dan mewah ya pemirsa. Dan memang perasaan seperti inilah yang dicari oleh para wisatawan yang memilih berlayar di kapal pesiar untuk menghabiskan liburan mereka. Dengan kenyamanan dan kemudahan ini, tren wisata menggunakan kapal pesiar terus meningkat. Jumlah turis berlibur menggunakan kapal pesiar tumbuh sekitar 10 hingga 20% setiap tahunnya. Pada 2011 lalu, jumlah kunjungan penumpang kapal pesiar ke Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bali masih menempati urutan pertama tujuan favorit para penumpang kapal pesiar dengan angka kunjungan sebesar 40%. Dan wisata bahari yang mencakup yacht, cruise, dan diving adalah salah satu fokus pengembangan minat khusus tersebut. Ngobrol-ngobrol tentang diving, saya sebenarnya udah ada janji dengan sahabat saya nih. Katanya sih mau datang, tapi belum juga nih udah jam segini nih. Mana ya? Permisi. Nah ini dia nih. Ya, silakan masuk. Halo, Hey, Sarah. apa kabar Mas Nugi? Baik. Susah ya cari tempatnya ya? Enggak, udah diinget kok. Ini Udah diinget. majalah Dive Indonesia. Yeay, asik. Oleh-oleh buat Ini kamu. dia. Udah lama kan nggak dive? Iya. Dan sahabat saya yang satu ini, dia ini penyanyi tapi tergila-gila sama diving. Udah Kalau kemana-mana dive ya? aja masih seputar Indonesia aja, karena mungkin masalah waktu. Karena kalau perjalanan-perjalanan ke luar negeri, kebetulan nggak bisa lama-lama. Jadi aku udah dari daerah Bali, daerah Karimun Jawa, terus juga di Sulawesi, Kalimantan, Papua yang belum sempet. Papua yang belum sempet ya, Raja Iya, Ampat ya? Raja Ampat. Kayaknya itu the most wanted dive area di Indonesia. Iya. Tapi yang menarik ini, saya dengar-dengar ada diving spot yang dinamai sesuai dengan namanya Mas Nugi ya? Jadi nggak enak. Gitu. Nugi Reef. Iya, jadi Kok bisa sih? Ceritain dong Mas. jadi kan waktu itu saya ada perjalanan dengan teman-teman dari WWF Indonesia di Wakatobi. Kita liveaboard di Wakatobi itu. Setiap hari dive. Pas hari terakhir kita harus balik ke Wangi-Wangi, daerah tempat untuk mangkalnya kapalnya, base campnya. Terus kita coba dive lagi tapi ke tempat yang dekat Kaledupa. Di situ ada nama Pulau Kaledupa kan. Hampir maghrib lah, kira-kira jam 5:30 tuh kita nyemplung. Dan ternyata di situ ditemukan satu site yang menurut teman-teman yang ada di Wakatobi dan dia udah sering banget diving di sana, ini area baru. Kasih nama apa nih? Nugi Reef dong. Wah, jadi ada satu tempat sendiri ya. bangga banget karena saya sebagai orang yang menikmati alam laut Indonesia dikasih nama itu benar-benar luar biasa. Iya. Kehormatan lah. Pasti, pastinya. Kita memang mau ngasih tahu nih Wakatobi adalah site dive yang bisa diperhitungkan di peta diving dunia. Di dunia. Oh, dunia malah ya. Karena memang lokasinya sangat eksotis, tempatnya enak banget. Karena alam bawah laut Indonesia saya bilang tetap menjadi surga ya. Oh iya pasti. Bukan hanya yang ada di atas permukaan yang kita bisa lihat, kita udah tahu sendiri kekayaan alam kita. Di dalam laut ada hal Ternyata tersendiri yang indah sekali ya. dan magis ya sifatnya. Mas, tapi kalau dari pengalamannya Mas Nugi nih, kan pasti kan udah diving udah kemana-mana. Yang paling berkesan itu yang di mana? Pertama kali yang saya dive itu di Nusa Penida dalam seumur hidup saya belum pernah namanya dive, dan memang saya harus bilang bahwa dive itu bukan untuk orang yang berjiwa kurang adventure, karena saya yang sudah merasa dirinya paling adventure aja belum pernah nyemplung sama sekali. Begitu nyemplung 5 detik kemudian saya udah panik karena surroundingnya berbeda banget. Tiba-tiba sunyi ya. Tiba-tiba sunyi dan tiba-tiba pemandangannya tuh nggak terbatas dan gelap.
Karena panik akhirnya saya naik. Oh, ini Saya nakal tinggalin nih. pokoknya yang body saya di bawah udah nggak tahu. Saya tiba-tiba naik panik. Saya rangkulan kapal Cadik Bali itu sampai saya dimarahin. Jangan di sini, saya mau nyari ikan ini. Itu Salah aku, ya? Pak mau Pak, aku ketakutan mukanya udah jelek banget. Tapi akhirnya body saya nyusul ke atas, dia pelan-pelan. Kebetulan yang jadi body saya itu bukan orang Indonesia, orang Jepang. Waduh. Cewek lagi. Oke. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya bahasa Jepang. Oke lah, kita diajak pelan-pelan turun. Semuanya akhirnya menjadi Terkendali. indah. Iya. Iya. Nah, pemirsa, ternyata selain diving, wisata bahari itu masih ada lagi. Yaitu berlayar dengan kapal pesiar. Wih. Anda pasti penasaran kan? Pasti Mas Nugi juga dong. Asik. Langsung kita lihat ya. Yuk. Berlayar dengan menggunakan kapal pesiar telah menjadi pilihan berlibur bagi kaum urban. Berikut adalah beberapa cruise yang terkenal karena fasilitasnya. Holland America Line merupakan salah satu jalur pelayaran tertua yang menawarkan kenyamanan berpesiar sejak tahun 1895. Terkenal dengan masakan mereka karena telah memenangkan penghargaan untuk keseluruhan masakan terbaik selama lebih dari 17 tahun berturut-turut. Crystal Cruises dikenal sebagai pilihan pertama bagi penumpang yang mencari gaya dan kemewahan. Mereka memiliki kelas pembelajaran kreatif on board dengan pendidik dari komunitas anggur, Smithsonian, dan Berlitz. Disney Cruise Lines, penggabungan keajaiban Disney dengan kenyamanan serta infrastruktur hotel bintang 5, pelayanan istimewa ala Disney, terwujud dalam suasana kapal bak istana, fasilitas yang luar biasa, serta para staf yang berkostum karakter-karakter Disney. Celebrity Cruises, liner cruise yang telah memenangkan berbagai penghargaan untuk layanan dan kesabaran ini berjanji akan memberikan perawatan pribadi untuk penumpang istimewanya. Dengan rasio 1 staf untuk 2 penumpang, perlakuan bak selebriti pun akan Anda terima. Regent Seven Seas, kapal yang satu ini akan membawa Anda ke berbagai tempat eksotis dan langka. Karena di sini Anda akan mendapatkan layanan dan fasilitas hebat, serta paket liburan yang sudah termasuk semua tips, pantai wisata, dan tinggal 1 malam di hotel di berbagai pelabuhan. Nah, itu tadi tuh. Yang terakhir cocok tuh buat Mas Nugi tuh. Tapi sebenarnya udah pernah belum sih naik kapal pesiar, Mas? Dulu banget pernah, kebetulan ada maskapai kapal pesiar yang singgah di Tanjung Priuk, dan itu perjalanannya sampai ke Singapura aja. Sampai ke Singapura. Saya ngerasain nikmatnya kapal pesiar itu, ternyata entertainmentnya bagus, juga kelengkapan fasilitas apapun ada di atas Ada, ya? kapal, dan kayaknya mereka memang memaksimalkan orang jangan sampai ngerasa boring pada saat perjalanan di layar di laut itu, karena mungkin pemandangan yang akan kita temui belum tentu harus bisa kita berhenti bisa lihat. Iya. Jadi semaksimal mungkin di situ ada barnya, terus ada bioskopnya, Bioskop ada ya? entertainment panggungnya, sulap, tempat main video game, kolam renang, olahraga biliar, pingpong, apalagi ya? Fitness center ya? juga ada, dan kayaknya memang sangat ngangenin sebenarnya kalau kita iya suka ya? dengan perjalanan-perjalanan santai, karena itu dianggap perjalanan yang cukup santai kan, dan itu berkesan banget sih buat saya, apalagi bertemu dengan pemusik-pemusik asing ya waktu itu. Wow, iya. Transformasi informasi lah ya. Betul, keren. Nah, pemirsa, ini semakin seru obrolan saya dengan Mas Nugi. Tapi saya juga mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni.
dari Sunset Group. Ya pemirsa, masih di One Fine Day dan tentunya sudah bersama kami Bapak Matius Yusuf, sang motivator kita. Nah Pak, saya sama Mas Nugi nih ngobrol-ngobrol tentang kegiatan laut. Mas, kalau misalnya Tiger Woods ditanya kenapa sih suka diving, jawabannya gini, karena the fish do not know who I am. Oh. Kalau Mas Nugi gimana nih? Sama nggak sih perasaannya? Ya bisa dibilang pengalaman magis kali ya, lebih ke spiritual. Karena alam yang ada di bawah laut itu sangat beda apa yang kita lihat di darat. Kebetulan saya musisi, inspirasinya tuh harus dapat di suasana-suasana yang dalam tanda kutip magis. Nah, begitu saya diving biasanya ada satu hal yang tertinggal, entah itu soal kehidupan, entah itu soal pemandangan, dan akhirnya saya bisa bikin lagu yang lebih banyak lagi dari situ. Itu salah satu. Jadi banyak mendapat inspirasi gitu ya. Betul banget. Kan Pak, kalau misalnya kita mendengar cerita dari Mas Nugi, Iya. ternyata alam bawah laut Indonesia tuh luar biasa Memang sekali. Indah banget. Ya kan Pak? Iya. Dan berarti kan ini menarik wisatawan yang Betul. artinya devisa buat kita. Betul, Ya betul, kan betul. Pak? Karena kita lihat itu wisatawan yang masuk ke Indonesia tahun yang lalu aja kita lihat dari Januari sampai Oktober itu menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan ya. Dari mulai kalau kita lihat dari 5 juta orang menjadi 6 juta orang. Dari orang yang suka mengunjungi dunia global ini untuk mencari laut itu ada hampir 4% lebih, hampir 5% akan 2 tahun mendatang akan suka datang ke Indonesia. Karena Indonesia lautnya masih begitu alamiah gitu ya. Lebih alamiah daripada negara-negara yang lain ya. Tentunya ini merupakan Dan luas ya Pak. luas dan daya tarik yang begitu baik ya. Mari kita sukseskan pariwisata Indonesia. Kita itu sangat diharapkan menjaga kekayaan bahari kita. Karena kita masuk satu coral triangle, yaitu segitiga karang dunia, terumbu karang dunia yang sangat berpengaruh sama perekonomian perikanan di dunia. Ya. Jadi hampir dipastikan lebih dari 60% konsumsi ikan-ikan di seluruh dunia itu dihasilkan oleh Coral Triangle yang ada di salah satunya yang paling besar di Indonesia. Ada di Filipina dan di daerah-daerah sekitar Asia Tenggara. Dan Indonesia dengan kekayaan bahari yang kita tahu 70% dari Nusantara kita tercinta ini adalah laut, itu sangat berpotensi untuk perekonomian dan juga wisata. Jadi ayo kita ke laut menikmati apa yang kita punya, dan kalau kita sudah kenal dengan kekayaan alam itu, pasti kita akan mencintai dan makin percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Tapi satu hal ya Syarah sama Nugi, yang satu hal saya setelah memegang properti di Green Bay Fluid itu, ya di pinggir laut, di pinggir laut, saya merasakan memang kalau kita lihat kita di pinggir laut itu rasanya suasananya tenang. Relax. Apalagi kalau kita berbicara di seluruh dunia, ya kita berbicara yang menghadap laut itu semua itu adalah tempat bisnis yang bagus sebenarnya. Nah, para wisata datang banyak, ya. Dan satu hal yang saya mau tanya kepada Nugi, semakin saya merasakan saya memegang properti yang ada di Green Bay Fluid itu tiap hari saya melihat laut. Nah, semakin merasakan kalau kita mau ikut diving, snorkeling, ya syarat-syarat atau tipsnya nggak untuk pemula seperti saya? Kalau kita mau diving, pertama kita harus mawas diri sama keadaan badan kita. Apakah badan kita satu cukup fit atau tidak. Kadang-kadang nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong juga dan takabur, saya kuat gitu. Kadang-kadang ada yang nganggap seperti itu. Dan juga safety first, di mana-mana peralatan diving itu harus dicek dan recheck karena berhubungan semua dengan keselamatan kita di dalam laut. Dan dimaksimalkan kita harus mempunyai body yang lebih tahu daripada kita, teman-teman pada saat kita diving. Nanti kalau kapan-kapan Pak Matius mau coba, mungkin ada tempat-tempat yang ramah untuk pemula ya. Misalnya di tempat mana yang paling baik untuk pemula? Menurut saya sih pertama kali diving mungkin di daerah Bali ada, di daerah Nusa Penida itu bisa dibilang terlalu jauh ya, agak deket. Yang deket di Jakarta, misalnya Pak Matius mau deket-deket dari Pluit ya, ke SeaWorld aja. Oh, paling bagus. Bisa itu bisa ya? Kita kalau nggak salah sudah bisa menyewa peralatan dan diajarin untuk diving di akuariumnya SeaWorld. Cukup lumayan representatif untuk daerah kelautan di Indonesia. Pulau Seribu juga bisa ya? Di Pulau Seribu, ada Pulau Umang, ada berbagai macam tempat di sana. Di properti kita di Green Bay Fluid tinggal kita naik yacht aja, langsung ke Pulau Seribu. Wah, langsung ya dekat banget. Dekat sekali. Seneng ya Pak ya, kita kedatangan tamu kehormatan, supporter kehormatan dari WWF iya, ya Pak ya. luar biasa. Terima kasih. Moga-moga kita akan ketemu lagi di laut nanti ya. Iya. Mas Nugi, terima kasih atas waktunya ya, sudah berbagi cerita ya Pak ya. Iya, ceritanya menyenangkan. Ya, berwisata di laut seperti diving dan berlayar memang sesuatu yang menyenangkan.
Namun bagi Anda yang suka menikmati pemandangan dari darat, ada 5 tempat wisata yang berada di Teluk. Berikut ini. Menghabiskan waktu liburan di tepi laut memang menyenangkan karena banyak kegiatan menarik yang bisa dilakukan. Berikut 5 bay di dunia dengan pemandangan dan fasilitas yang indah versi One Fine Day. Marina Bay, Singapura. Teluk yang terletak di daerah selatan Singapura ini menawarkan pengalaman tanpa batas bagi pengunjungnya untuk menjelajahi kehidupan baru dengan berbagai jenis rekreasi dan pengalaman budaya. Di sini para pengembang yang membangun daerah komersial, pemukiman, hotel, dan hiburan mempunyai sasaran promosi yaitu ekspor, exchange, dan entertain. Halong Bay, Vietnam. UNESCO memilih teluk ini sebagai salah satu World Heritage Site karena memiliki ekosistem yang beragam dengan pemandangan yang indah serta penduduk yang ramah. Di tempat wisata ini terdapat 3.000 pulau batu kapur monolitik serta puluhan gua kapur yang menakjubkan di atas dan di bawah air. Montego Bay, Jamaika. Kota terbesar kedua di Jamaika ini memiliki tempat wisata yang sangat indah. Para wisatawan bisa menikmati wisata pantai, pegunungan, taman air, serta duty-free shoppingnya. Yokohama Bay, Jepang. Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jepang, beragam spot wisata yang indah bisa dinikmati di kota yang terletak di teluk ini. Di antaranya Menara Laut Yokohama, Menara Landmark Yokohama, Yokohama Bay Bridge, Taya Cave Skywalk, Landmark Tower Sky Garden, Yamashita Park, dan Yokohama Chinatown. San Diego Bay, Amerika Serikat. Salah satu pelabuhan alami terbaik di pantai barat Amerika Utara ini terletak di teluk yang mengelilingi daerah San Diego Metropolitan. Anda bisa bermain golf di Balboa Park, tur di kebun binatang San Diego yang terkenal di seluruh dunia, mengunjungi cagar alam Torrey Pines, serta bersantap di restoran mewah dan trendy. Waduh, ini keren-keren sekali nih ya Pak ya. Luar biasa ya. Dan semuanya menggunakan kata bay, Bay, karena memang benar. terletak di teluk. Setuju. Ya kan Pak, tapi asik ya kalau misalnya setiap hari kita bisa menikmati keindahan pemandangan laut seperti tadi itu ya Pak ya. Iya, Syara. Iya. Mau mendapatkan bay seperti ini, Oh iya dong pastinya. di Jakarta juga ada. Jakarta Green ada. Bay ya. Oh, Green Yang Bay. ada di Pluit Iya, ya. iya, iya, ingat Green saya. Bay Pluit ini memadukan antara green dengan bay-nya. Kita berbicara kalau kita green dengan bay biasanya susah diketemukan. Nah, di lahan kita 12,5 hektar, 60% dari 12,5 hektar kita jadikan ruang terbuka hijau. Ada bay-nya ya. Nah, ini ada hunian yang sangat luar biasa. Hunian ini setiap hari, setiap saat, Kita bisa menikmati Sarah pemandangan. dan pemirsa bisa menikmatinya. Jadi Dan setiap hari seperti liburan gitu oh iya, ada Botanical Park ya, betul-betul tinggal di bay dan ada Green Bay Itu ya, yang di langka Pluit ya? yang langka. Yang Betul. satu-satunya bay yang ada di Indonesia yaitu di Green Bay. Kalau nggak salah Green Bay Pluit ini juga super blok ya Pak ya. Betul, betul, Dan betul. pastinya ada komersial areanya kan ya Pak ya. Setuju, ya. Nah, saya penasaran Iya. seperti apa sih komersial areanya. Iya. Tapi jangan dijawab dulu ya Pak ya. Iya. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan raffle dari Time International. Jam tangan eksklusif ini merupakan high quality product dengan material yang tough yang didesain khusus untuk masing-masing kepribadian. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di One Fine Day dan tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan Bapak Matius Yusuf. Nah Pak, tadi
Tadi kita berbicara mengenai Green Bay Fluid, Betul. Super Block, Iya. pasti ada areal komersialnya. Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Nah, Kira-kira seperti apa? berbicara dulu dengan pemirsa, Syarah, Ya. apa itu super block? Super block itu adalah gabungan dari beberapa fungsi bangunan yang berbeda, terutama lebih dari 3 fungsi, itulah disebut super block ya. Kalau kita berbicara super block di Green Bay Fluid ini, kita berbicara kita memiliki apartemen, 4 tower yang pertama disebut Coast View, Ya. 4 tower kedua disebut Bay View, Bay dan kemudian 4 tower berikutnya yang di atas mall ya. Di atas mall itu disebut dengan Sea View Condominium. Di bawah Sea View Condominium ada yang disebut dengan Bay Walk. Adalah mall dengan 75.000 square meter. 75.000. Betul. Di bawah apartemen ada kios-kios yang kita jual ya. Di mall itu kita juga ada yang disebut dengan plaza-plaza yang hadap ke laut. Kita bisa duduk-duduk di kopitiam. Ini menjadi the best meeting point. Dan kita di tepi laut itu kita siapkan dermaga untuk Dermaganya parkir yacht. Untuk yacht pribadi gitu Yacht ya pribadi. Dan dengan yacht ini kita bisa kemana-mana. Bisa ke Pulau-Pulau Seribu, bisa diving, bisa langsung snorkeling gitu yang tadi diceritakan oleh Mas Nugi tadi. Iya, betul. So, kita ada water sport, yaitu ada jet ski. Waduh, ini lengkap sekali nih pemirsa. Nah, banana boat. Nah, ini merupakan lokasi yang sangat-sangat strategis. Wah, jadi kalau fasilitas wisata lautnya selengkap ini Pak di Green Bay Fluid, Iya. nggak kalah ya dengan tadi tempat-tempat yang sudah kita lihat tadi ya Pak ya. Iya, Malah di sini keuntungannya kita bisa menikmatinya setiap hari. setiap saat, Karena setiap memang hari, hanya selangkah dari setiap hunian. jam, setiap menit, dan setiap detik ya. Setiap detik. Karena kita ada di Green Bay Fluid. Betul Ada sekali. hunian kita ya. Ya pemirsa, langsung saja kita lihat Green Bay Fluid. Menikmati suasana laut bisa membuat Anda rileks. Karena deburan ombak dapat mengendorkan urat syaraf, tiupan angin sepoi-sepoi bisa memberi efek relaksasi, sementara udaranya yang mengandung yodium bisa menyegarkan. Hal inilah yang dicari para wisatawan saat berwisata bahari. Biaya, waktu, dan tenaga lebih pun dikeluarkan hanya untuk menikmati suasana laut tersebut. Padahal sebenarnya itu bisa kita hemat jika memiliki hunian di tepi laut, seperti di Green Bay Fluid. Suasana laut yang menyejukkan ini bisa dinikmati tiap saat di Super Block tepi laut persembahan Agung Podomoro Land yang memadukan area hijau yang luas dengan pemandangan laut nan eksotis. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat tiap hari seperti liburan di Waterfront City Super Block pertama di Indonesia ini. Barbecue, bersepeda, yoga, membaca buku, dan piknik di Botanical Park atau main banana boat, jet ski, memancing, naik yacht ke Kepulauan Seribu untuk diving dan berenang di Teluk Jakarta, atau makan di kafe dan resto tepi laut dan belanja di mall tepi laut di Bay Wall. Apapun yang dikerjakan, suasana laut yang menenangkan akan selalu menjadi bagian yang penting. Dan dengan tinggal di Green Bay Fluid, kualitas hidup yang baik pun sudah pasti akan didapat. Wah, jadi ini seperti liburan setiap hari nih ya Pak ya? Everyday is Sunday. Iya, everyday is holiday. Iya. Iya. Memang kalau kita mulai berbicara tentang fasilitas, kita memiliki Botanical Park, 3 hektar Botanical Park. hektar, ya. Dan ada kolam pancing 5.000 square meter ya. Ada Bay Walk tadi, Iya. ada mall yang disebut dengan the best meeting point ya. Kemudian yang paling hebat lagi kita memiliki yang disebut dengan water sport ya. Ada dermaga, bisa banana boat, bisa main jet ski, betul. bisa naik yacht ke Pulau-Pulau Seribu. Dan satu lagi yang lebih hebat lagi, kita memiliki kolam renang ya. Kolam renang kita ada 5 kolam renang. 5? 3 kolam renang itu adalah infinity pool. Jadi berenang seperti seolah-olah sampai ke laut ya. Ini fasilitas yang begitu luar biasa yang ada di Super Block Green Bay Fluid. Ya. Semoga dermaganya yang tadinya untuk menambahkan yacht pribadi bisa untuk parkir para kapal pesiar ya Pak dari Betul. seluruh dunia ya Oh, Pak ya. saya percaya ini tempat Amin. yang tidak ada duanya di Indonesia. Betul. Pak Matius, terima kasih Iya. atas waktunya ya. Terima kasih, Dan sama-sama, kita sudah Syara. menemani saya dan pemirsa di rumahnya. Iya. Ya pemirsa, sebelum kita mengakhiri acara ini, pertanyaan kuis Twitternya adalah sebagai berikut. Apa nama kapal pesiar asal Inggris yang tenggelam karena menabrak gunung es tahun 1912? Anda bisa langsung mengirim jawabannya saat ini juga ke @1fanda_tv. Ya pemirsa, mengisi liburan banyak caranya. Seperti wisata bahari dengan kapal pesiar maupun diving merupakan kegiatan yang menyenangkan. Karena laut memberikan sensasi menenangkan.
Akhirnya saya Syara Firisya dan Pak Matius Yusuf undur diri. Sampai ketemu di One Fine Day berikutnya. Sampai jumpa.